Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu martabatal ulya wa manzilatal quswa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan nikmat besar kepada kita semua. Termasuk nikmat dan karunia besar pada hari ini kita dipertemukan dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang kita nilai kitab ini memiliki nilai dan makna yang sangat besar, yang sangat patut diketahui oleh kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suwadal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin. Hari ini kita membicarakan beberapa paragraf yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini pada halaman 16. Para pemirsa, halaman 16. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin, dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa memberi zakat itu tiada fardu, dan adalah mereka itu yang menghimpunkan harta, dan lagi kata mereka itu tiada harus memberi zakat akan seseorang jua pun, karena tiada diketahuan kafir daripada mukmin. Maka etikatnya yang demikian itu kufur, karena firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus salata wa atuz zakah, yakni didirikan oleh kamu akan sembahyang dan beri oleh kamu zakat. Para misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada alinea ini atau paragraf ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyampaikan satu lagi dari sekian banyak faham kaum Khawarij atau kaum Kharijiyah. Kaum Khawarij, kata beliau, itu memiliki paham, keyakinan atau i'tiqad yang menafikan kewajiban membayar zakat, seperti tadi sudah kita bacakan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi sudah kita baca, beliau mengatakan sebagian dari i'tiqad orang-orang kaum Khawarij bahwa memberi zakat itu tiada fardu. Jadi tidak ada kewajiban membayar zakat. Itu menurut pendapatnya kaum Khawarij. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adalah mereka itu menghimpunkan harta. Jadi mereka kumpulkan kekayaan, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada kewajiban membayar zakat.
Pada kalimat berikutnya memang ada sedikit alasan yang disampaikan oleh kaum Khawarij menurut Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, yaitu tidak diketahui apakah orang itu kafir atau mukmin. Karena itu maka tidak wajib membayar zakat kepada siapapun. Coba lihat bahasa yang beliau gunakan di sini. Dan lagi kata mereka itu tiada harus memberi zakat akan seseorang jua pun karena tiada ketahuan kafir daripada mukmin. Jadi tidak diketahui orang ini kafir atau mukmin. Dalam pembahasan sebelumnya kan para pemirsa kita sudah menyampaikan, kita sudah membaca gitu maksud saya penjelasan beliau tentang iktikad orang-orang Khawarij atau Khariji itu yang kufur, yang tidak benar. Yaitu orang yang berbuat dosa besar itu adalah kafir. Jadi artinya kalau ada seorang mukmin yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, resmi sudah dia menjadi seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia melakukan dosa besar lepas imannya, dia jadi kufur. Dan konsekuensi kekufuran kekal dalam neraka. Nah, ketika bicara soal zakat, mereka berpendapat tidak wajib. Di sini ada argumentasi sedikit disampaikan. Kenapa tidak wajib? Karena tidak jelas atau tidak ketahuan kafir daripada mukmin. Kan kita tidak tahu ada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal, bahkan dia rajin beribadat, tapi siapa tahu dia berbuat dosa besar. Jadi tidak diketahuan. Rupanya hal ini yang menyebabkan mereka berkesimpulan bahwa tidak wajib atau tidak harus memberi, istilahnya memberi zakat. Tidak harus memberi zakat, maksudnya tidak harus mengeluarkan zakat. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikad macam ini kata beliau kufur. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang beriktikad berkeyakinan bahwa membayar zakat itu tidak orang yang tidak membayar zakat itu menjadi kufur, kenapa? Jawabannya adalah karena dia mengingkari kewajiban zakat. Zakat itu jelas kewajibannya berdasarkan nas yang sharih, baik Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Tidak ada alasan sedikit pun untuk berpendapat lain karena sudah disepakati bersama. Tiba-tiba ada yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib. Nah, kalau berpendapat zakat tidak wajib, maka sangat beralasan kalau orang itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena mengingkari kewajiban yang sudah bersifat pasti dan menjadi ijma para ulama didasarkan kepada hadis, saya ulangi, kepada Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan juga menyampaikan ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kewajiban membayar zakat itu. Beliau mengutip ayat tersebut, walaupun ayatnya bukan hanya satu, sangat banyak, tapi beliau sebutkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata. Yang beliau terjemahkan, yakni didirikan oleh kamu akan sembahyang dan beri oleh kamu zakat. Maksudnya tunaikan, laksanakan sholat dengan baik dan benar, itu makna aqimu, laksanakan dengan baik dan benar. Jadi bukan kerjakan, laksanakan dengan baik dan benar. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak hanya satu ayat. Walaupun beliau menyampaikannya satu ayat, sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Bahkan dalam hal tertentu, kalau ada orang tidak mau membayar zakat, orang itu bisa dipaksa oleh pemerintah.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka itu zakatnya untuk membersihkan mereka dan mensucikan diri mereka. Ada kata-kata khuz min amwalihim, ambil, dipaksa orang mengeluarkan zakat. Dan konsekuensinya kalau orang tidak membayar zakat itu sangat berat. Mereka akan mendapatkan siksa yang luar biasa di hari akhirat nanti. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan soal zakat, maka kesimpulan para ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahkan dia termasuk salah satu dari rukun Islam. Mungkin para pemirsa sudah sangat hafal itu. Salah satu rukun Islam itu adalah zakat. Dengan demikian maka apabila ada kelompok, ada orang yang mengingkari kewajiban yang sudah pasti kewajibannya, itu orang itu adalah kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kan kita sudah bicarakan juga bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keluarnya seorang mukmin menjadi kafir itu adalah karena mengingkari kewajiban yang nyata kewajibannya atau mewajibkan sesuatu yang nyata tidak wajibnya. Bisa juga menghalalkan sesuatu yang nyata keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang nyata kehalalannya. Itu juga tidak boleh dalam agama kita. Beda kalau misalnya masih beda pendapat nih, halal haram, halal haram. Nah, itu masih subhat namanya. Tapi kalau jelas keharamannya, al halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau sudah jelas keharamannya disepakati ulama jadi ijma ulama, maka mengharamkan yang halal itu juga tidak boleh, membawa kepada kekufuran. Atau menghalalkan yang haram juga tidak boleh. Nyata minuman keras itu adalah haram. Tiba-tiba dia mengatakan tidak, itu halal saja asal diucapkan bismillah. Nauzubillahi min dzalik. Ini membawa kepada kekufuran. Minum minuman keras yang nyata haram, pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai bismillah katanya tidak haram lagi. Pendapat-pendapat semacam ini tidak bisa dibikin main-main ya. Ini adalah membawa kepada kekufuran. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan ini berbeda dengan tidak melaksanakan. Saya ulang ya. Mengingkari kewajiban zakat berbeda dengan tidak mengeluarkan zakat. Kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat karena sayang dengan hartanya, karena enggan mengeluarkan, tapi tidak mengingkari kewajibannya, tidak kufur. Dia berdosa besar, tapi dia akan berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Sanksinya juga luar biasa. Dia akan dapat siksa yang sangat pedih dalam api neraka. Tapi dia tetap beriman. Dia tidak kufur. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari kewajibannya. Dia hanya tidak melaksanakan. Sama dengan sholat. Ada orang sembahyang dengan baik, benar, sesuailah dengan syariat sudah. Ada orang tidak sholat, dia tahu itu kewajiban tapi tidak mengerjakan, dia berdosa. Kalau dia tidak bertobat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tidak sampai kepada kekufuran. Tapi ketika dia berpendapat sembahyang tidak wajib lagi bagi dia, ini kufur. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu sudah ijma ulama dan dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Kalau tidak dilaksanakan, keluarlah dia dari Islam. Apabila itu diingkari kewajibannya. Jadi ada catatan seperti ini para pemirsa. Beda antara mengingkari kewajiban dengan tidak melaksanakan kewajiban. Mengingkari kewajiban, kufur. Tidak melaksanakan kewajiban, dosa besar. Kalau dia bertobat, maka dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat, dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Namun tidak kekal dalam api neraka kalau dia tidak kufur. Ketika dia mengingkari kewajiban yang mutlak kewajibannya, kufur, dia akan kekal dalam neraka. Karena dia sudah keluar dari Islam. Nah, ini para pemirsa saya kira bisa dibedakan mengingkari kewajiban dengan tidak melaksanakan kewajiban.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang dicontohkan memang hanya zakat yang disampaikan. Tapi tentu ini berlaku untuk semua kewajiban-kewajiban yang sudah jelas kewajibannya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, mungkin para pemirsa masih ingat ya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang ingkar zakat. Setelah Nabi wafat, sekian banyak umat Islam yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat itu hanya kewajiban kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nabinya sudah wafat, berarti tidak ada kewajiban itu lagi. Kenapa Abu Bakar memerangi? Padahal itu pendapat mereka. Nah, ternyata jawabannya adalah mereka bukan saja tidak membayar zakat, tapi mengingkari kewajiban zakat itu. Ini kata kuncinya tadi, mengingkari dan tidak mengerjakan. Kalau hanya tidak mengerjakan, tidak mengeluarkan zakat, dia tidak kufur. Tapi karena dia mengingkari, menganggap kewajiban zakat itu hanya kepada Nabi semasa Nabi masih hidup. Kalau Nabinya sudah wafat, tidak ada lagi kewajiban zakat. Nah, pendapat inilah yang membawa kepada kekufuran. Dan oleh karena itu, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengerahkan pasukan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Alhamdulillah itu berhasil, sehingga mereka yang sebelumnya tidak mengeluarkan zakat, mereka pun mengeluarkan zakatnya. Karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Al-Khulafaur Rasyidun dan para khalifah sesudahnya di negara Islam, zakat itu merupakan salah satu pendapatan negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satu sumber pendapatan negara itu adalah melalui atau dari zakat. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan barang-barang apa saja, aktivitas apa saja yang ada zakat di dalamnya. Ini menjadi pendapatan negara. Dikelola dengan baik melalui Baitul Mal namanya, kas negara, kemudian digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Dia bukan pajak. Dia adalah zakat, berbeda dengan pajak. Pajak juga ada, zakat juga ada. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam negara Islam, terutama dalam Al-Khulafaur Rasyidun itu, pendapatannya ada yang dari pajak, tapi ada juga dari zakat. Kalau pajak itu biasanya kharaj namanya, itu ada pajak di situ. Kemudian ada juga ghanimah, ada harta rampasan perangnya, ada alpai, juga rampasan perang tapi tidak ada peperangannya, cuma musuh sudah meninggalkan karena ketakutan, misalnya tidak mau berhadapan, meninggalkan harta benda, itu boleh diambil oleh negara, bukan individu, diambil oleh negara. Itu menjadikan pendapatan negara. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena zakat itu pendapatan negara, maka ditangani langsung oleh pemerintah. Makanya ada kata-kata dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim, ambil oleh kamu dari harta mereka itu shadaqatan sebagai zakat. Siapa yang berwenang itu? Siapa yang diperintahkan? Pemerintah negara Islam. Jadi pemerintah boleh mengambil zakat. Kalau orang tidak bayar, dipaksa untuk mengeluarkan. Itu kewajiban dan dikelola oleh negara secara baik. Tapi di dalam zakat itu ada asnaf-asnaf yang berhak menerima. Jadi tidak bisa sembarangan dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan kenegaraan misalnya. Walaupun kepentingan negara juga. Asnaf itu ada 8. Kalau yang asnaf yang 8 ini tidak masuk, orang tidak berhak menerima zakat. Karena itulah maka zakat walaupun sumber pendapatan negara, tapi penggunaannya, penyalurannya itu terbatas hanya untuk 8 asnaf tadi. Misalnya ada yang fakir, ya ada yang miskin, gharimin, orang yang terutang, sabilillah, ibnu sabil, amil juga masuk, amilin, atau al-mu'allaf, misalnya wal-mu'allafati qulubum, orang yang baru masuk Islam. Jadi pemanfaatannya itu disalurkan kepada asnaf-asnaf ini saja. Jadi tidak bisa misalnya kalau digunakan untuk keperluan yang lain. Walaupun dalam tanda kutip ya, masih ada beda-beda. Misalnya kita mau bikin jembatan, itu kepentingan orang banyak, boleh nggak menggunakan zakat? Ya karena tidak termasuk 8 asnaf. Sebagian ulama berpendapat ya tidak bisa. Tapi sebagian lain kadang-kadang ada juga yang berpendapat, ya biasalah pendapat macam-macam. Karena ini untuk kepentingan umum dan kepentingan umum itu dianggap sama dengan sabilillah, maka boleh.
Tapi yang pasti para pemirsa, terutama kawan-kawan para pemirsa yang menjadi pengelola zakat, waspada pengelolaan zakat jangan sampai menyimpang dari aturan yang ada. Ini soal yang lain memang. Tapi paling tidak zakat itu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama semua sepakat zakat itu adalah kewajiban. Tidak boleh ada orang muslim yang mengingkarinya. Pengingkaran kepada kewajiban zakat itu berarti kekufuran. Dan di sini ditegaskan oleh Syekh Hasan Al-Banjari, iktikad semacam itu adalah kufur. Ternyata yang beriktikad semacam ini adalah kaum Kharijiyah atau kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij sebagaimana kita tahu di awal pembahasan kitab ini sudah dikategorikan masuk salah satu dari kaum yang 72. Dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah kaum yang 72. Salah satu yang 72 yang dikatakan Nabi, umatku nanti terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 diantaranya masuk neraka dan hanya satu yang masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, wal Jamaah orang yang berpegang teguh kepada para sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Al-Khulafaur Rasyidun yang 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan soal zakat sekali lagi saya ingin mengulangi, tapi juga berlakulah untuk yang lain-lain. Kewajiban-kewajiban yang lain yang bersifat mutlak, kalau diingkari dengan alasan apapun, maka itu membawa kepada kekufuran. Ada orang nggak sembahyang, kalau dia tidak sembahyang hanya karena tidak mengerjakan, dia dosa. Walaupun alasannya dia sudah sampai, alasan apa, tidak bisa dibenarkan alasan itu. Makanya para pemirsa, kalau suatu saat mendengar ada orang yang berpendapat atau mengajarkan ajaran yang akhirnya tidak mengerjakan sholat lagi, dengan alasan ilmunya sudah sampai, derajatnya sudah sampai, apapun itu tidak benar, itu ajaran sesat. Nabi itu sampai akhir hayat tetap konsisten mengerjakan sembahyang, bahkan lebih dari kita sembahyangnya. Maka mengingkari kewajiban sembahyang atau mengatakan sembahyang tidak wajib lagi, ingat ini kufur dari segi ilmu tauhid. Zakat demikian juga, puasa sama dengan puasa dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau kewajiban itu sudah merupakan ketetapan dari para ulama melalui ijma' mereka, didasarkan hadis, Al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan kita sekali lagi kita terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan paham yang benar, pemikiran yang lurus, akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Semoga kita tidak tersesat jalan, selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang salihin, hamba yang muttaqin dan hamba yang syakirin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hrujna min sulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil halakil hasana wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.